Assalamualaikum. Hai anak-anak. Kali ini kelas kita akan kedatangan tamu. Beliau adalah ibu kepala sekolah kita. Hari ini Budia akan disupervisi oleh beliau. Oke anak-anak, sudah mulai karena sudah pukul 7.00 ya. Sudah waktunya dimulai pembelajaran kimia hari ini ya. Kita sesuai di jadwal kita pembelajaran jam 1-2 ya, hingga jam 7.00 sudah waktunya kita mulai. Ya, walaupun yang sudah join baru 26 ya, jadi masih ada berapa siswa yang belum join ya. Nanti Budia minta di grup WhatsApp-nya ya, yang tidak join memberikan keterangan alasannya kenapa tidak mengikuti Zoom meeting-nya ya, karena sudah Budia sampaikan sebelumnya ya, semalam Budia juga sudah menyampaikan bahwa pembelajaran kita kali ini di awal Budia menggunakan Zoom meeting dan harapannya ya wajib ya, karena memang kalian harus mengikuti pembelajaran ya, harus mengikuti. Jadi yang masih ada berapa siswa itu yang tidak ikut, nanti Budia tunggu alasannya kenapa tidak mengikuti gitu ya. Baik anak-anak, Budia mulai pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kita hari ini istimewa anak-anak. Selamat datang Bu Asri, selamat gabung di kelas D3. Selamat datang anak-anak. Budia, terima kasih saya diizinkan untuk ikut dalam proses pembelajaran. Anak-anak, Bu Asri harus mengikuti proses pembelajaran Bapak Guru karena untuk memastikan apakah pembelajarannya itu bisa membuat kalian nyaman, menarik, harapannya seperti itu. Dan seperti yang disampaikan Budia tadi kan ya, kita harus mengikuti yang tatap muka sinkronus seperti ini, karena ada kuota dari Mas Menteri ya kemarin ya. Kamu kan dapat kuota 35 giga ya. Saya kira itu sangat cukup untuk pembelajaran ya, memakai moda daring ya. Jadi mohon ini diefektifkan. Sekali lagi terima kasih Budia ya. Saya nanti join sampai akhir nak ya untuk melihat. Jadi saya Bu Asri bisa mengevaluasi. Ini semua demi kebaikan kita bersama ya. Saya kira ini yang bisa Bu Asri sampaikan. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, semoga harapannya kalian bisa enjoy ya mengikuti pembelajaran kimia kali ini dan seterusnya ya. Karena kita 2 jam pembelajaran ya, nanti kita meetingnya di Zoom ini 1 jam pelajaran mungkin ya, atau minimal 20 menit sampai 1 jam pembelajaran. Setelah itu nanti dilanjutkan di Google Classroom-nya. Nah, untuk pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan. Ya. Kalau di pembelajaran sebelumnya, Budia membuat video sendiri ya, yang sudah Budia upload di kanal YouTube-nya Budia. Tapi kali ini Budia ambil bukan dari video Budia yang buat sendiri, tapi Budia ambil dari YouTube ya, sudah Budia ambil dari YouTube. Kenapa Budia tidak menggunakan video Budia sendiri? Karena Budia ingin menampilkan realnya. Jadi aplikasinya
pergeseran kesetimbangan itu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Budiah buat dalam video Budiah, ya sebetulnya bisa aja Budiah tampilkan, tapi mungkin lebih menarik ya kalau ini ceritanya, nanti kalian bisa lihat sendiri, ini ceritanya langsung ke tempat kejadian gitu. Jadi bisa nanti kalian ikuti apa sih sebetulnya, apa sih perlunya belajar kimia gitu, apa sih keseimbangan kimia itu, apa sih hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah ini kalian bisa langsung lihat sendiri ya di dalam video ini. Jadi pembelajaran kita kali ini kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi laju keseimbangan kimia. Di dalam pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas apa itu keseimbangan kimia. Budiah review sedikit ya anak-anak ya. Sebelum Budiah share screen-nya, Budiah ingin mengulang sedikit. Kalau dalam keseimbangan kimia kita berhubungan dengan reaksi-reaksi kimia. Nah, reaksi kimia itu sendiri ada reaksi yang berkesudahan, ada reaksi yang bolak-balik, dan ada reaksi yang setimbang. Nah, coba Budiah kepingin apa ya, masih ingat nggak anak-anak apa yang sudah dipelajari sebelumnya? Ada reaksi yang berkesudahan, apa perbedaannya ya? Reaksi yang berkesudahan dengan reaksi yang bolak-balik dan reaksi yang setimbang. Coba kalau yang ingin menjawab langsung aja ya, mic-nya dinyalakan, sebutkan nama dan nomor absen. Coba siapa yang mau mencoba menjawab? Silahkan. Kalau enggak ada, Budiah yang tunjuk ya. Reaksi berkesudahan. Nah, pasti bisa kalian prediksi ya. Aiman aja deh. Aiman ini tadi paling rajin ya. Aiman sama siapa tadi awal nyebut. Aiman. Reaksi yang berkesudahan, reaksi bolak-balik. Apa perbedaannya? Reaksi yang apa, Bu? Berkesudahan dengan reaksi bolak-balik. Sebentar, Gimana? Bu, ada adik saya sebentar. Gimana Aiman? Halo? Loh, malah kameranya malah mati. Gimana? Ya, Bu. Kalau Reaksi yang bolak-balik itu dibagi dua, Kak sih, Bu? Seingat dibagi saya. dua. Ada Maksudnya reverse bagaimana? sama inverse. Reversible sama irreversible. Ya itu bahasa Inggrisnya ya. Karena ada Bu Asri guru bahasa Inggris ini, jadi kamu jawab pakai bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesianya apa? Reversible sama irreversible. Apa coba? Reaksi irreversible itu irreversible itu yang tidak dapat kembali lagi, Bu. Sedangkan yang kalau reversible, yang reversible itu dapat berbalik. Iya, itu jawabannya Aiman. Jadi untuk reaksi yang berkesudahan itu berarti tergolong reaksi yang irreversible atau reversible? Irreversible, benar. Jadi gini anak-anak, mulai dari kelas 10 ya, kalian belajar kimia mulai dari kelas 10 sampai di materi laju reaksi kemarin ya, itu kita mempelajari reaksi-reaksi yang irreversible. Nah, mulai di bab ini kalian baru pertama kali mengenal reaksi yang reversible. Nah, pada umumnya reaksi itu mulai dari kelas 10 kalian ciri khas dari suatu reaksi itu pasti ada apa di dalam persamaan reaksinya. Ini Budiah review dulu Mas ya. Ada tanda? Ada tanda panah. Iya, betul. Nah, ciri dari reaksi yang irreversible, bagaimana tanda panahnya? Tanda panahnya searah. Satu panah saja, Bu. Kalau yang salah satu, Budiah pengen vario. Vario tadi yang pertama kali join. Vario, berarti untuk reaksi yang reversible, bagaimana tanda panahnya kira-kira? Tanda panahnya dua arah, Bu. Dua arah, betul. Jadi anak-anak ya, jadi yang kita pelajari di bab ini adalah reaksi yang dalam persamaan reaksinya tanda panahnya dua arah. Artinya apa? Reaksi itu adalah reaksi yang reversible, dapat balik. Jadi
tidak semua reaksi itu dapat balik. Reaksi yang bagaimana? Salah satu contohnya adalah pembuatan asam sulfat ya di pabrik pembuatan asam sulfat sana itu reaksinya dapat balik begitu. Sehingga untuk reaksi-reaksi yang khusus seperti ini itu harus ada perlakuan. Nah, yang kita pelajari sekarang bukan reaksi yang reversibel tadi itu yang bagaimana, tapi faktor apa? Nah, karena dia reaksi yang khusus ya anak-anak ya, dia dapat balik. Nah, kalau di dalam perusahaan itu, di dalam suatu industri itu menginginkan produk yang berlimpah dalam jumlah yang besar, berarti kan menginginkan reaksi itu berlangsung ke kanan, ke arah produk. Begitu ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, apakah tidak ada faktor-faktor yang mempengaruhi agar produknya berlimpah? Nah, seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar itu. Faktor apa saja yang mempengaruhi? Nah, dalam pembelajaran ini Budia menggunakan metode discovery learning anak-anak. Jadi Budia akan menampilkan video ya, akan Budia potong-potong videonya, satu potongan kalian cermati ya. Apa faktor yang mempengaruhi? Nah, kalau kemarin sudah disinggung sedikit ya di dalam pembelajaran sebelumnya, kalau di dalam laju reaksi ada 4 faktor yang mempengaruhi. Apa saja? Konsentrasi, kemudian luas permukaan, kemudian permukaan, suhu, dan katalis. Katalis, betul. Ada 4 ya. Volume, di dalam laju reaksi tidak ada volume ya. Jadi Budia ulang, kalau di laju reaksi hanya konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis. Ya. Apakah di dalam keseimbangan juga sama 4 itu? Nah, ada 4 juga sebetulnya anak-anak. Tapi apakah keempat-empatnya itu? Nah, kira-kira bagaimana? Ada satu yang tidak dibahas dalam keseimbangan, yaitu katalis. Katalis itu hanya mempercepat laju reaksi. Nah, apa satunya kalau gitu dalam keseimbangan? Selain konsentrasi, luas permukaan, apakah berpengaruh pada keseimbangan? Dan kalian lihat di videonya ya. Nah, tetap ada 4 faktor. Nah, apa saja faktor-faktor itu kalian cermati di videonya. Budia tayangkan dulu ya videonya, sebentar. Kita coba share screen. Jalankan. Nah, ini videonya nanti Budia sudah Budia masukkan di Google Classroom kalian ya. Nanti kalian cermati lagi karena kalau sekarang kita agak buru-buru ya karena durasi waktu ya. Jadi sudah Budia masukkan di Google Classroom. Kalian cermati lagi di sana ya. Kalian simak lagi, kalian cermati lagi. Ini masih mengulang yang kemarin anak-anak. Nah, untuk yang sekarang kita ke sini. Nah, ini ceritanya. Jelas ya anak-anak? Jelas ya? Videonya bisa ya? Tampil ya? Jelas Bu, namun agak putus-putus sedikit. Agak putus-putus. Sinyal ya. Nah, coba. Tadi
dari tayangan video. Coba siapa yang ingin mencoba? Apa yang kalian dapatkan dari tayangan video itu tadi? Ya, sebutkan. Saya, Bu. Ya, nama? Saya, Bu. Aulia bias, Aiman. Bu. Ya, Aulia. Nomor berapa, Aulia? Nomor 7, Bu. 7. Gimana, Aulia? Ketika konsentrasi reaktan suatu reaksi meningkat, maka reaksi akan bergeser ke arah produk. Dan sebaliknya, jika konsentrasi produk meningkat, maka reaksi akan bergeser ke arah reaktan. Iya. Begitu, Bu. Bagus ya, anak-anak. Beri plus dulu. Buat Aulia. Aulia bisa menyebutkan ya, seperti itu tadi ya. Jadi yang pertama, faktor yang pertama tadi apa, Aulia? Konsentrasi ya, yang pengaruh ya. Konsentrasi. Iya, Bu. Nah, Aulia tadi sudah menyebutkan apa pengaruhnya pertambahan konsentrasi terhadap pergeseran keseimbangan. Aulia bisa menyebutkan seperti ini dari video tadi itu ya, dari gambaran yang bagaimana? Itu tadi ceritanya di mana sih, Aulia? Kayak di goa-goa gitu nggak sih? Terus ada yang netes-netes gitu. Apanya? itu di goa ada apa? Yang diceritakan apa di goa itu? Asam, Bu. Asam. Iya, Bu. Asam yang Terus bereaksi dengan apa? Batu apa gitu, Bu? Stalaktit, Bu. Yang lain apa? Stalaktit, Stalaktit dan stalagmit. Iya. Nah, stalaktit dan stalagmit itu sebetulnya apa sih, anak-anak? Ya, apa sih? Batu kapur itu, anak-anak. Batu kapur. Iya, betul. Batu kapur. Ada yang tahu nggak apa rumus kimianya batu kapur? CO2. Iya, betul. Wah, Vario ini yang jawab. Vario harus dikasih plus ini berarti. Vario udah datang paling pagi tadi, Vario ini ya. Kamu absen berapa, Vario? 16, Bu. 16. Ya, wes sudah kasih plus ya. Ini anak-anak. Jadi batu stalaktit dan stalagmit itu sebetulnya batu kapur. Jadi rumusnya ya sama dengan batu kapur yang lain ya, CaCO3. Lah, terus tadi ceritanya di sana ada air yang netes-netes dari stalaktit dan stalagmit, ya kan? Nah, kenapa kok netes-netes? Dan tetesannya tadi ditadain gitu dong sama gelas ya. Terus apa yang menunjukkan ada reaksinya, Vario, di dalam gelasnya itu? Yang menunjukkan itu reaksi pelarutan kapur CaCO3 nah, itu, Bu. betul sekali. Jadi begitu ditadain airnya nggak jernih. Kalau itu air hujan saja, mestinya kan dia jernih. Tapi ternyata warnanya apa tadi disebutkan nama mereka berdua? Warnanya kok keruh seperti itu ya. Nah, itu membuktikan bahwa apa? Itu adalah hasil reaksi stalaktit dan stalagmit dengan ada sesuatu bahan kimia di sana. Dengan apa? Tadi Aulia sudah nyebut tuh, dengan asam. Nah, asam. Kira-kira asamnya dapat dari mana itu di sana? Apa ada yang nyiramin asam ke sana? Enggak ya. Nah, coba sekarang ini hubungannya sama. Masih ingat peristiwa hujan asam? Di materi kelas 10 mestinya ya sudah ada ya, mungkin menyinggung reaksi kimia hujan asam. Hujan asam itu apa? Air hujan yang pH-nya cenderung asam begitu, pH-nya asam. Kenapa kok bisa air hujan itu kan H2O ya, tapi kenapa kok bisa jadi asam? Nah, berarti di udara ini ada apa? Ada oksida asam, betul. Apa kira-kira? Apa? Karbon dioksida. Karbon dioksida, siapa yang jawab karbon dioksida tadi? Sulfur. Ya. Siapa? Oh, Vario juga. Vario. Karbon dioksida jadi asam apa, Vario? Asam karbonat. Iya, jadi stalaktit dan stalagmitnya bereaksi dengan asam karbonat, betul, menghasilkan dengan karbon dioksida maksudnya menghasilkan asam karbonat dan asam karbonatnya bereaksi dengan
stalaktit dan stalagmit. Nah, sehingga dari sini coba, Budia kepingin tahu, kalian biar ada manfaatnya kalian belajar kimia sekarang. Untuk apa berikutnya, kalian setelah belajar kimia, apa sih yang harus berubah begitu ya setelah kalian paham? Tadi CO2-nya bereaksi dengan air menghasilkan asam karbonat. Dan asam karbonat itu ternyata bisa bereaksi dengan stalaktit dan stalagmit. Coba kalian pergi jauh-jauh ke goa mana gitu kan hanya untuk melihat itu, Tona. Indahnya stalaktit dan stalagmit. Seandainya asam karbonat itu dihasilkan dalam jumlah besar, lama-lama gimana stalaktit dan stalagmitnya? Apakah sekian tahun lagi akan Habis. Nah, akan habis, Bu. Tergerus, Bu. Akan habis. Berarti coba dari sini saya ingin merubah, Bu, pola hidup saya. Setelah saya tahu pola hidupmu akan kalian rubah. Setelah kalian tahu bahwa ada peristiwa, ada fenomena seperti ini, apa coba? Apa yang ingin kalian rubah? CO2 itu dihasilkan dari mana? Kurangi kendaraan bermotor. Betul. Iya. Berarti apa? Goes dong, ya. Ke sekolah goes Ya, mau? Iya, enggak, ke Bu. sekolah goes. Jauh saya, Ya. Bu, 7,5. Gimana? Di rumah saja. Di rumah saja. Terlalu jauh. Ya enggak, ya itulah programnya pemerintah daerah kan ada itu program hari bebas dari asap kendaraan. Ya mungkin di daerah-daerah tertentu di jalan Ijen ya kalian tahu ya. Nah itu mengurangi CO2 satu. Kalau tidak memungkinkan mengurangi kendaraan, bagaimana mengurangi CO2-nya? Jangan membakar sampah plastik, Bu. Jangan membakar sampah plastik. Tidak boleh membakar. Bagus ya. Sudah paham semua berarti ya. Nah, jangan hanya diucapkan tapi dilakukan ya, Dam ya. Lakukan. Ya, Bu. Ya, langsung ya. Begitu sadar jangan menunggu waktu lagi, langsung lakukan sekarang. Gitu ya, anak-anak? Ya. Ini ya, Bu dia lanjutkan dari videonya. Nah. Itu ya, jadi yang pertama konsentrasi yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan. Selanjutnya apa lagi ya? Yang kedua, ikuti terus ya anak-anak ya. Agak Budia percepat ya. Oke. Saya, Bu. Sebentar.
Coba. Yang kedua. Apa mau coba? Bu, saya mau coba, Bu. Saya Ya, mau Mbak. lagi, Bu. Saya Aiman. mau, Bu. Sama. Saya mau Irina. lagi, Bu. Bu. Bagian dong yang lain. Ayo. Adam, Bu. Adam. Oh, iya, Bu. Diki Bu Ya belum wes, Bu. ayo Adam dulu Adam. Jadi hubungannya antara tekanan volume dengan kesetimbangan itu, jika tekanannya itu besar atau volumenya itu lebih kecil, maka kesetimbangannya akan bergeser ke arah komponen yang jumlahnya atau molnya itu lebih kecil. Tapi juga sebaliknya, jika tekanannya itu kecil tapi volumenya besar, kesetimbangannya itu akan bergeser ke arah komponennya yang molnya itu lebih besar. Bagaimana yang lain? Yang dijawab sama Adam sama semua pendapatnya? Betul. Sama, Bu. Iya, diplot Sama. dulu Sama, Bu. Tepuk buat tangan. Adam. Oke. Iya, jadi kenapa kok Adam nyebut tekanan? Dari cerita tadi itu ada munculnya tekanannya di mana? Tekanan udara Tekanan Tadi udara. dari dia tempat tekanan tinggi. udara. Tadi dia sesak tadi, Bu. Oh iya, betul. Jadi gini, apa semua orang yang dia tinggal di daerah yang bertekanan tinggi, udaranya di mana di daerah tinggi ya, dataran Udaranya? tinggi ya. Di Bromo, suku Di Temi. Bromo. Nah, apakah juga akan mengalami seperti itu? Selalu dia sesak nafas seperti itu. Tidak, Bu, Bu. sudah Tidak, beradaptasi. Bu. Lalu, Kan Bu. sudah Beradaptasi. adaptasi, Bu. Nah, sudah adaptasi. Ayo, Sudah beradaptasi. ada jawabannya satu, sudah adaptasi. Ayo, jawaban yang lain bagaimana? Kenapa orang Hemoglobinnya di darah lebih banyak. hemoglobinnya di darah lebih banyak? Kok tahu Memakai kamu? baju hangat, Bu. Gimana? Memakai baju yang hangat, Kak. Memakai jaket. baju yang hangat. Nah, sekarang Bu dia tanya, Itu ke suhu. dua anak tadi ini, apakah dia tinggal di situ? Tinggal di daerah situ tadi? Tidak Bu. Enggak, Tidak, Bu. Bu. Tidak. Tidak, Bu. Berarti Lebih ke kota. Sesak. dia tinggal di kota. Iya kan? Di awal tadi dia chat-chatan itu ya, itu Iya. karakternya orang kota seperti itu ya, senangnya hatian ya. Aduh. Nah, seperti kalian ya. Nah, dia tidak tinggal di kota, berarti dari dataran yang rendah ya kan. Terus dia pergi ke pegunungan kan tadi ya, pergi ke dataran tinggi. Berarti terjadi apa itu dari dataran rendah ke dataran tinggi? Perubahan tekanan. Nah, itu Perubahan tekanan. tadi betul sekali. Terjadi perubahan tekanan. Apabila tekanannya diubah, baru terjadi pergeseran keseimbangan. Begitu. Kalau tidak ada perubahan tekanan, ya tidak ada pergeseran keseimbangan anak-anak. Begitu ya. Jadi tadi yang konsentrasi juga gitu kan sama. Kenapa? Asam karbonatnya itu konsentrasinya diperbesar, semakin banyak. Nah, sehingga apa? Keseimbangannya bergeser ke kanan. Terbentuknya apa? Kapur tadi itu luntur ya. Tuh. Kalau yang kedua terjadi perubahan tekanan dari tekanan yang rendah ke tekanan tinggi, berarti tekanannya diperbesar ya. Dengan tekanan diperbesar ternyata keseimbangannya bergeser kemana tadi anak-anak? Ke jumlah mol yang lebih Kecil. kecil. Nah, selain tekanan tadi juga disebutkan ada volume. Apakah ada hubungan tekanan dengan volume anak-anak? Yang belajar Ada Bu, berbanding terbalik. Nah, betul. Berbanding terbalik ada di Kebalikannya dari persamaan, tekanan. guys. Ideal ya. Volume dan tekanan berbanding terbalik. Sehingga ini meminimalisir hafalan kalian. Ya, memang kimia itu tetap ada hafalan-hafalan anak-anak. Nah, paling tidak yang kalian hafalkan yang mana, terserah. Ya, masing-masing anak bisa dari volumenya, bisa dari tekanannya. Hanya saja yang pasti dari potongan video ini kita dapatkan dua faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangannya, yaitu tekanan dan volume, dan keduanya berbanding terbalik. Untuk tekanan, jika tekanan diperbesar, bergesernya ke jumlah mol yang lebih besar. Berarti volume kebalikannya. Gitu ya. Ada 3 faktor, 1 keseimbangan, 2 tekanan, ketiga volume. Jadi lanjutkan.
Itu ya. Jadi daerahnya, datarannya lebih tinggi tapi tekanannya lebih rendah ya, sehingga bergeser ke kiri, sehingga apa yang dibutuhkan untuk metabolisme ya justru malah berkurang. Itu yang menyebabkan sesak tadi ya anak-anak ya. Oke, 3 faktor, ini masih ada 1 faktor, apa kira-kira? Kalau dilaju 1 faktornya lagi apa anak-anak? Katalis ya. Suhu. Wah, sudah belajar semua, bagus, hebat. Memang kelas D3 itu wah selalu top top ya. Ini dilanjutkan ya anak-anak ya. Ready semua ini sudah siap untuk mengikuti pelajaran kimia. Nih, dia lanjutkan yang satu lagi, suhu. Bagaimana pengaruhnya suhu? Nah. Siapa ini? Oh iya. Ternyata benar. Yang keempat, suhu. Bagaimana keseimbangan bergeser? Kalian lihat ya. Coba, walaupun sudah baca nggak apa-apa, tapi Budia mintanya ya video ini bermanfaat ya. Video ini memang benar-benar kita belajarnya dari video ini. Coba kalian cermati dari video ini. Apa yang kalian dapatkan dari video ini? Yuk, ceritakan. Siapa mau coba? Nama, nomor absen. Yuk. Silahkan. Diki. Saya Bu. Diki Bu. Diki ya, ayo Diki. Iya Bu. Yang kita dapatkan dari video itu adalah contoh-contoh reaksi kesetimbangan di kehidupan sehari-hari yang kadang-kadang kita bisa lewatkan. Bagus sekali. Ini gini, Diki, dia minta yang terakhir ini aja, bagian terakhir yang Pak jualan apa ini? Ya, mie ayam. Orangnya membuka tutup ya? Tutup panci. Ya. Nah, coba apa yang Diki dapatkan dari potongan video ini? Dari merebus air dapat diartikan bahwa ada perubahan temperatur yang berarti kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi endoterm yang berarti perubahan wujud dari air dari wujud cair menjadi gas. Air dari wujud cair menjadi wujud gas. Nah, kalau air dari wujud cair menjadi wujud gas. Nah, atau sebaliknya gitu ya, Diki ya. Nah, kalau tadi orangnya buka tutup, ya, dan ditutupnya itu netes, itu berarti terjadi perubahan air dari wujud apa menjadi wujud apa itu? Dari gas kembali lagi menjadi air, jadi cair. Dari gas menjadi cair, benar. Cair lagi. Nah, kalau tutupnya dibuka, itu berarti suhunya jadi naik atau turun? Turun, betul. Turun. Jadi jika suhunya diturunkan, air dari wujud gas berubah menjadi cair. Nah, padahal reaksi perubahan itu adalah reaksi endoterm ya. Jadi jika suhu dinaikkan, berarti reaksi bergeser ke reaksi yang eksoterm atau endoterm? Endoterm. Dia kalau ngafalin asal kata dari bahasa Inggris saja, kalau kalian bahasa Inggris kan sudah familiar ya. Endoterm, kita ambilnya in. Berarti reaksi endoterm itu reaksi yang ada apa ke dalam? Menyerap kalor. Menyerap kalor. Reaksi yang menyerap kalor. Jadi, dia ulang ya, jawabannya dari Diki tadi, kalau suhu dinaikkan, reaksi bergeser ke
yang membutuhkan kalor atau endoterm. Begitu Diki ya? Iya, Bu. Bagaimana yang lain? Apakah pendapatnya sama dengan Diki? Sama. Sama, Ya. Bu. Biar beri applause dulu untuk Diki. Nggak kedengeran ya. Ya wes, gitu ya. Berarti Diki, terima kasih. Ini udah ada beberapa yang menjawab. Jadi faktor yang keempat adalah suhu. Jadi katalis berpengaruh nggak di dalam pergeseran keseimbangan anak-anak? Tidak, Bu. Tidak. Nah, berpengaruhnya gimana? Tidak. Reaksi. Laju reaksi. Nah, sekarang coba ini inter pembahasan antar materi yang satu dengan yang lain. Kan mesti berhubungan tuh kimia ya. Laju dengan keseimbangan sama-sama KF anak-anak. Kimia fisik ya. Nah, sekarang coba apakah semua reaksi itu langsung setimbang? Di pembahasan kita sebelumnya. Tidak, Bu. Tidak. Nah, pertama ada yang cepat, ada yang lambat. Betul, tidak setimbang, lama-kelamaan dia akan mencapai titik keseimbangan, kan gitu. Nah, berarti dengan adanya katalis, bagaimana? Mempercepat terjadinya kesetimbangan. Betul sekali. Jadi dia mempercepat laju reaksinya, sehingga semakin cepat tercapai keadaan seimbang. Gitu ya anak-anak? Ya, wes sekarang pembelajaran kita untuk membahas 4 faktor sudah selesai. Bu Dia ingin, apakah kalian benar-benar memperhatikan? Bu Dia minta kalian sendiri yang menyimpulkan. Ayo, siapa yang mau mencoba menyimpulkan? Ayo, yang belum dapat plus, Eman, Rek. Saya, Bu. Saya, Bu. Bentar, satu Saya aja. Nanda, Bu. Satu dulu. Siapa? Muhammad Nanda, Nanda. Bu. Nanda, yuk. Nanda absen berapa Nanda? Absen 25, Bu. 25, yuk Nanda. Sebutkan kesimpulanmu satu saja. Satu, Bu. Iya, Ya, satu aja. jadi untuk kesimpulan pada pembelajaran hari ini itu bahwa faktor pergeseran kesetimbangan itu ada 4, yaitu tekanan, volume, konsentrasi, dan temperatur. Ya, udah cukup sampai di situ dulu Nanda. Sekarang yang kedua. Sebutkan satu persatu, yuk. Biar semuanya dapat plus. Selain Nanda, sudah Nanda ya. Lanjut yang lain. Saya, Bu. Iya. Bu. Siapa nama? Alisa, nomor absen 6. Alisa, nomor absen 6. Gimana Alisa? Jadi, yang faktor pergeseran kesetimbangan itu yang pertama volume. Nah, volume kalau diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser kepada koefisien yang besar juga. Iya, udah cukup Alisa. Terima kasih ya. Sekarang faktor yang pertama tadi sudah volume. Sekarang faktor yang kedua. Siapa lagi mau coba? Saya, Bu. Saya, Bu. Melina. Faktor yang kedua ada konsentrasi. Besar kecilnya konsentrasi itu berpengaruh pada kecepatan atau laju reaksi. Jika konsentrasinya diperbesar, maka semakin cepat juga keseimbangan akan tercapai. Hubungannya sama pergeseran keseimbangannya bagaimana? Jika konsentrasi diperbesar, keseimbangannya akan bergeser kemana? Penambahan konsentrasi menyebabkan keseimbangannya akan bergeser ke arah produk dan sebaliknya. Iya. Jadi bergesernya dari arah yang ditambah ya. Kalau tadi kan kebetulan yang diperbesar asam karbonatnya. Dia adalah reaktan sehingga pergeseran keseimbangannya ke arah produk, gitu ya. Tapi jika produknya yang diperbesar, keseimbangannya apakah tetap ke produk? Tidak, ya, tapi ke arah reaktan. Jadi bergesernya dari arah yang konsentrasinya diperbesar, gitu ya. Ya, kemudian faktor yang ketiga. Siapa mau coba? Saya, Bu. Rina, Bu. Bentar. Siapa dia? Rina, Bu. Siapa? Sylvia Rahma Julia Sari. Irina, Bu. Dari siapa? Irina, Bu. Melina. Oh, Melina tuh udah tadi.
Irina, Bu. Sylvia, Bu. Ada apa, Bu? Muhammad apa? Ya, Ya, sebutkan faktor Jadi- yang ketiga. jadi yang ketiga itu ada suhu. Jadi ketika suatu reaksi diperbesar, maka reaksi akan bergeser ke arah endoterm. Sedangkan ketika suhu diturunkan, maka reaksi akan bergeser ke arah eksoterm. Iya, betul. Jadi faktor yang ketiga adalah suhu. Jika suhu diperbesar, geser ke reaksi yang endoterm yang membutuhkan kalori ya, dan sebaliknya. Terakhir, Sylvia Rahma. Sylvia. Saya, Bu, bilang ayo Ardita. Iya, Bu. belum, Bu. Yang terakhir ada tekanan. Ketika tekanan suatu reaksi kesetimbangan diperkecil, maka reaksi akan bergeser ke molnya yang lebih besar. Iya, dan Sebaliknya, sebaliknya. jika tekanan diperbesar, maka reaksi akan bergeser ke arah komponen yang molnya lebih kecil. Iya, betul ya. Jadi Budia ulang yang sudah disimpulkan sama teman-teman kalian, ada 4 faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan, yaitu konsentrasi, volume, tekanan, dan suhu. Yang masing-masing sudah dijelaskan tadi ya. Nah, selanjutnya kita Zoom meeting-nya sudah selesai. Selanjutnya kalian beralih ke Google Classroom. Yang masih belum jelas bisa diulang lagi, videonya sudah Budia masukkan ya. Nanti Budia juga akan membuat video lagi seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Akan Budia upload juga di kanal YouTube-nya Budia. Hubungannya dengan apa? Keseimbangan keseluruhannya. Ya, mulai dari awal. Kalau kemarin kan hanya keseimbangan saja, kemudian terakhir di faktor. Nah, dari situ nanti kalian cermati juga seperti biasa buat rangkuman ya. Nah, selanjutnya ikuti semua yang sudah file yang sudah Budia upload di Google Classroom. Ada apa saja materi ya berupa video, kedua rangkuman, dan pastinya membuat pertanyaan. Kalau kalian paham pasti muncul pertanyaan ya. Kemudian jangan lupa juga isi daftar hadirnya ya. Nah, pembelajaran kita hari ini untuk di Zoom meeting-nya kita akhiri ya. Sebelumnya bentar ya mau dulu bentar ya. Nah, ini kita akhiri ya. Setelah itu kalian ke Google Classroom. Sebagai penutup, Bu Asri bagaimana? Apakah mau ada yang disampaikan? Iya, Bu Dia, ya. Saya penuh melihat kegiatan proses belajar mengajar pakai aplikasi Zoom ya. Saya mengapresiasi kelas D3 ya. Kalian anak hebat ya. Kelihatan aktif walaupun secara daring. Inilah pembelajaran masa depan anak-anak. Nanti dipastikan ya, kita itu tidak akan kembali normal seperti dulu, hanya tatap muka saja. Tetapi banyak menggunakan aplikasi-aplikasi. Ya. Semoga kegiatan kita menginspirasi sekolah yang lain ya nak ya. Semangat, kalian adalah contoh ya dari anak-anak yang siap untuk berada di era 4.0 ya. Sekali lagi Bu Asri ucapkan selamat, terkhusus untuk Budia, materinya menarik. Saya juga teringat masa lalu ini belajar kembali ya. Terima kasih. Selamat melanjutkan di Google Classroom. Bu Asri juga ikut di Google Classroom. Jadi bisa melihat kalian sudah mengumpulkan tugas atau tidak, saya bisa melihat. Inilah era baru nak ya. Era terbarukan dari Semanti ya. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Asri. Supportnya buat anak-anak. Ya, diingat ya semua yang disampaikan sama Bu Asri ya. Kelas D3 hebat ya. Untuk kedepannya juga harus tetap dijaga seperti ini ya keaktifan kalian. Budia salut sekali, semua sudah belajar sebelumnya. Budia menyampaikan semalam, kita akan Zoom meeting membahas ini dan ternyata semua sudah membaca. Hebat ya, Budia salut.
Harus ada nilai plus ini semua untuk kelas D3 ya. Tapi jangan lupa, setelah disanjung jangan terus terlena ya. Lanjutkan tugasnya di Google Classroom. Dan dicermati. Kelas D3 paling minimal pertanyaan. Kelas-kelas lain itu semua sedikit bertanya. Biasakan mulai sekarang. Kalian akan ujiannya apa literatur loh nak, ya AKM itu. Jadi biasakan membaca. Baca dulu tugasnya, baru kalau memang kalian belum paham tanya. Jangan sedikit langsung tanya, sedikit langsung tanya. Gitu ya nak ya. Baca dulu semua apa tugasnya di Classroom. Jadi anak-anak, sebelum Bu Dia akhiri, ada pertanyaan atau ada masukan yang ingin kalian sampaikan anak-anak? Belum sementara ya. Terima kasih ya sudah mengikuti pembelajaran on time jam 7 kurang 15 kalian sudah mulai join. Jam 7 sudah bisa kita mulai. Terima kasih Bu Dia sampaikan. Mohon maaf kalau tadi ada yang belum terekap ya nilai plusnya. Masih ada pembelajaran kita selanjutnya ya. Gitu ya anak-anak. Bu Dia akhiri. Terima kasih Bu Astri. Mohon izin saya akhiri Zoom meeting-nya. Ya, sama-sama. Jadi anak-anak, Bu Dia akhiri. Silahkan setelah ini kalian bisa live dan melanjutkan di Google Classroom-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Bu. Nah, how to live. Bu Astri mohon izin saya tutup nggih Bu. Oh, nggih. Nanti saya kirim tulisan saya, bisa di-share ke anak-anak biar tahu. Nggih, sama-sama. Iya Bu, makasih banyak Bu. Waalaikumsalam.